Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arsala nafaqatan fi sabilillah wa aqama fi baitihi falahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati dirham. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada saudara kita, rekan kita almarhum Bapak Basyiran, semoga Allah memberikan ampunan dan menerima segala amal kebaikannya. Pada kesempatan ini tentu khatib berwasiat untuk pribadi dan juga untuk jamaah, semoga kita senantiasa istiqomah untuk menjadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pembelajaran daripada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam teras Masjid Nabawi atau Masjid Madinah. Kalau istilah kita sekarang adalah sedang mengadakan sebuah pengajian di teras daripada Masjid Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kata Rasulullah, wahai para sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya, siapakah di antara yang hari ini telah berkunjung, telah menengok kepada orang yang sakit? Maka sahabat-sahabat yang lain itu terdiam, tidak ada satupun yang menjawab. Maka pada saat itu Abu Bakar menjawabnya, ana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah yang pada hari ini telah menengok orang yang sakit. Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku semuanya, siapakah hari ini yang telah mengantarkan kepada orang yang meninggal sampai kepada liang kubur? Maka sahabat-sahabat yang lain terdiam semuanya, tidak ada yang menjawab satupun karena tidak melakukan itu. Maka lagi-lagi akhirnya Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang hari ini mengantarkan orang yang meninggal sampai ke liang lahat. Rasulullah akhirnya tidak berhenti sampai di sini, bertanya lagi kepada sahabat, wahai sahabatku semuanya, siapakah yang pada hari ini telah bersedekah, telah memberi makan kepada fakir dan miskin? Sahabat yang lain masih terdiam semuanya, tidak ada satupun yang menjawab. Dan lagi-lagi akhirnya Abu Bakar yang menjawab.
Ana ya Rasulullah, yang telah memberikan makan, yang telah bersedekah kepada fakir dan miskin. Akhirnya Rasulullah bertanya kembali, wahai sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya, siapakah yang hari ini sedang melaksanakan puasa? Lagi-lagi sahabat yang lain terdiam. Yang akhirnya Abu Bakar lagi menjawab, ana ya Rasulullah, sayalah yang hari ini sedang melaksanakan puasa. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan ada orang yang pada hari itu telah melakukan kebaikan, 4 kebaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu ia menengok kepada orang yang sakit. Hari itu pula ia mengantarkan kepada jenazah sampai ke liang lahat. Dan hari itu pula ia melaksanakan sedekah kepada fakir dan miskin. Dan pada hari itu pula ia melaksanakan ibadah puasa. Maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya untuk seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin di antara kita ada yang berpuasa tetapi belum sempat untuk menengok orang yang sakit. Mungkin di antara kita hari ini ada yang menengok orang yang sakit tapi belum sempat untuk memberikan sedekah kepada fakir dan miskin. Mungkin di antara kita, saya hari ini bisa berpuasa tetapi belum sempat untuk mengantarkan kepada jenazah sampai ke liang lahat. Maka Abu Bakar inilah sebagai contoh tauladan sehingga Umar bin Khattab pernah ingin berlomba kepada Abu Bakar pada saat perang Tabuk. Sebab Umar bin Khattab selalu kalah dalam melakukan amal kebaikan oleh Abu Bakar. Sehingga pada saat itu akan terjadi perang Tabuk, akhirnya mengumumkan Rasulullah. Dan Umar bin Khattab akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, karena kita akan menghadapi peperangan Tabuk, maka separuh daripada hartaku saya sumbangkan semuanya untuk bekal daripada perang Tabuk. Maka Rasulullah menjawab kepada Umar, wahai Umar, andaikan separuh hartamu itu sedekahkan untuk jalan fisabilillah, lalu apa daripada anak keluargamu, karib kerabatmu? Kata Umar bin Khattab, saya masih punya separuh lagi harta kekayaan. Dan rupanya Umar bin Khattab pada saat itu sudah merasa yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Abu Bakar. Tetapi dengan waktu yang bersamaan Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya benarkah kita akan menghadapi peperangan yang namanya perang Tabuk? Benar kata Rasulullah. Kalau begitu semua hartaku kupersembahkan, kuserahkan untuk bekal daripada peperangan Tabuk ini. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa hartamu kau serahkan semuanya? Lalu bagaimana dengan keluargamu? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, selama masih ada Allah dan engkau, maka anak keturunanku aku serahkan, aku titipkan kepada Allah dan engkau. Dan akhirnya disinilah kata Umar bin Khattab, akhirnya Umar bin Khattab kalah lagi dalam melakukan kebaikan dengan Abu Bakar. Suatu ketika bertiga dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Begitu pulang akhirnya mendengarkan dalam sebuah perjalanan ada salah satu seorang yang ngaji baca Qur'annya sangat merdu sekali. Sehingga pada saat itu Rasulullah memberhentikan, wahai Abu Bakar, Umar, kita berhenti sejenak. Ada seseorang, Abdullah ibnu Mas'ud waktu itu, yang baca Qur'annya sangat merdu sekali. Sehingga kata Rasulullah, inilah pada saat saya menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, suaranya seperti ini. Sehingga Abdullah bin Mas'ud dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar datang kepada seseorang yang dipuji oleh Rasulullah ini sebagai kabar untuk mengembirakan kepada orang yang dipuji oleh Rasulullah. Kata Umar bin Khattab,
Wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memujimu bahwa suaramu sangat indah sekali seperti wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Suaranya sangat merdu seperti engkau. Tetapi Abdullah bin Mas'ud terdiam, tidak merasa gembira itu. Kata Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau tidak merasa gembira padahal engkau telah dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Umar, sebelum engkau datang ke sini ada yang lebih dulu datang kepadaku, yaitu Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, akhirnya saya kalah lagi dengan Abu Bakar. Datang kepada seseorang untuk membahagiakan, disangkanya Umar bin Khattab lebih dulu, ternyata Abu Bakar lebih mendahului datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Inilah yang tidak bisa ditandingi oleh Umar bin Khattab untuk melakukan kebaikan. Betapa luar biasanya Abu Bakar, sehingga pantas bahwa Abu Bakar adalah merupakan di antara sekian sahabat yang dijamin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kearifan, dengan segala kebijaksanaan, dengan segala sebuah kebaikannya ini. Bahkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan pada saat itu orang sudah ramai untuk membicarakan siapakah yang layak untuk menggantikan Rasulullah, maka yang lain mengatakan yang pantas adalah Abu Bakar, yang pantas adalah ini, yang pantas adalah Ubaidillah dan sebagainya itu. Dan pada saat itu akhirnya Abu Bakar memegang dua tangan sahabatnya. Tangan kanan memegang daripada tangan Umar bin Khattab, dan tangan kirinya memegang di antara sahabat yang lain, dan diangkat kedua-duanya oleh Abu Bakar setelah wafat Rasulullah. Maka yang layak untuk menggantikan Rasulullah ini, maka diangkatlah tangan kedua sahabat ini. Silahkan dipilih siapa yang layak. Abu Bakar sendiri padahal adalah orang yang dipilih dari sekian banyak sahabat, tetapi dengan kebijakan Abu Bakar mengangkat tangannya Umar bin Khattab dan mengangkat tangan yang satunya sahabat yang lain. Akhirnya Umar bin Khattab menurunkan tangannya, wahai sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya, saya tidak akan menjadi seorang pemimpin, saya tidak akan menjadi seorang khalifah selama rakyatnya masih ada yang namanya Abu Bakar. Jadi bahasa kitanya mungkin dia tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin kalau rakyatnya ada yang seperti Abu Bakar. Maka oleh karena itu, yang pantas dan layak untuk menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah akhlak daripada Abu Bakar As-Siddiq yang telah memberikan contoh kepada kita suri teladannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Manakala kamu telah selesai melakukan sebuah kebaikan yang satu, maka hendaknya kamu segera melakukan kebaikan yang lain. Sebab kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang terhadap sebuah kebaikan apa saja, maka tentu Allah akan membalas kebaikan itu dengan 10 kali lipat kebaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan semoga kita dapat mencontoh sebagian daripada akhlak yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah
ittaqullah faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.